Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara ibadah online bersama saya Pak Saparman. Ibadah ini ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya halangan sehingga tidak bisa pergi ke gereja untuk berbakti. Kami sarankan Bapak Ibu Saudara yang tidak berhalangan beribadah di gereja masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbaring di rumah sakit atau di rumah sedang dalam keadaan sakit, ataupun punya halangan apapun sehingga tidak bisa pergi ke gereja. Mari kita pada saat ini menenangkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Mari kita mohon Roh Kudus untuk membuka pikiran hati kita sehingga kita bisa menerima firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh yang Kudus, kita bisa punya kemampuan untuk melakukannya, untuk menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Allah. Mari kita sejenak merenungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang ada di mana-mana, yang ada di rumah kami, di tempat kami berbaring, di tempat kami berdiri, dimanapun kami berada. Terima kasih saat ini Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan mohon pertolongan-Mu supaya kami dapat menerapkannya. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu menjadi alat bagi-Mu untuk mengubah hidup setiap saudara kami yang mendengar, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, bahkan yang akan mendengar dari kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan kali ini saya ambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 14 yang saya beri judul Misteri Sebuah Kelokan. Sebuah belokan. Keluaran 14 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya.
Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirat di depan Baal Sifon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepada di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang. Kamu akan diam saja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, perjalanan bangsa Israel adalah suatu perjalanan yang sangat luar biasa. Itu sangat mengasihkan. Mengapa demikian? Memiliki destinasi yang pasti, yang jelas, yaitu tanah Kanaan, negeri perjanjian. Memiliki penuntun yang luar biasa, itu Yahweh yang menuntun perjalanan mereka. Ada langkah demi langkah yang mengasihkan. Ada proses pendidikan yang terarah supaya mereka bersandar kepada Yahweh saja. Ada pengalaman demi pengalaman yang menakjubkan. Dari bagian dari pengalaman menakjubkan ini kita mendapat pelajaran sebagai berikut. Pelajaran yang pertama, Allah menempatkan Anda pada posisi yang strategis, posisi yang tepat. Di mana Anda berada, disitulah Allah menempatkan Anda pada posisi yang strategis. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di Pihahirat antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sifon, berkemahlah kamu di tepi laut. Di samping kanan padang gurun, di samping kiri padang gurun, di depan laut, di belakang nanti akan ada tentara Firaun. Nanti kalau lewat sini lebih jauh, lebih lama perjalanannya. Apakah ini disebut tempat yang strategis? Tentu kalau dipikir yang kasat mata bukanlah tempat yang strategis. Tapi ini dari sudut pandang Allah adalah tempat yang strategis. Ya, ini tempat yang strategis. Mengapa? Karena dengan lewat di situ, maksud Tuhan tercapai. Ditaruh di situ umat Israel supaya maksud Tuhan tercapai. Yaitu, lihat ayat berikutnya ini. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Musuh terbesar Israel saat itu akan dihancurkan.
Kenapa? Karena disuruh lewat di situ. Jadi strategis sekali tempat ini, tempat di mana untuk menghancurkan Mesir. Kehancurannya karena kesalahannya sendiri, karena kebodohannya sendiri. Mereka mengira orang Israel tersesat. Padahal itu disuruh Tuhan. Bagaimana dengan posisi Anda sekarang? Anda berada di mana? Dalam posisi kanan, kiri, masalah, muka, belakang, masalah. Apa demikian? Kehidupan Kristen adalah suatu peperangan rohani. Musuh-musuh kita mengelilingi kita dengan segala upaya untuk menghancurkan kita. Dari dulu umat Allah ditempatkan di tengah-tengah dunia untuk menjadi saksinya. Umat Allah adalah pengembara umat yang tersebar, umat pilihan. Pada waktu ditaruh di mana saja, disitulah posisi strategis. Semua ini menunjukkan posisi kita di dunia ini. Taruhlah dalam benak pikiran Anda. Di sinilah, di tempat Anda, di sekeliling saya, akan diselesaikan Tuhan. Di sinilah akan ada kemenangan, di sinilah Allah akan berkarya, dan di sinilah Tuhan dimuliakan. Pelajaran yang kedua, Allah menunjukkan sudut pandang yang kreatif. Perhatikan ini, sudut pandang manusia maksud saya adalah terbatas. Dibatasi oleh geografi. Lihat ini, kalau Firman berkata di siang dikatakanlah oleh saya supaya balik, katanya di depan Pihahirat, Andromeda, di depan laut, di tepi laut. Seperti yang saya katakan tadi. Hanya dibatasi oleh laut, padang gurun, laut. Itu kalau memandang geografi, dibatasi, tidak bisa kemana-mana. Kalau memandang secara geografis. Juga kalau memandang ini, maka Firaun akan berkata orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Itu pandangannya manusia ya. Tersesat. Tetapi juga dibatasi, kalau orang Mesir ini dibatasi pandangan politik dan ekonomi. Mikirnya hanya perbudakan, kita rugi kalau orang Israel itu lepas. Makanya dikejar. Tapi saudaraku, pandangan politik, ekonomi itu terbatas. Dibatasi juga kekuatan militer. Kalau kita lihat ini, ayat ini, apa yang dibawa oleh orang Mesir untuk mengejar bangsa Israel? Bayangkan ini, tentara full kekuatan. Ini. Mengerahkan tentara full, mengandalkan kekuatan fisik, otot, kekuatan otot diandalkan untuk berperang melawan budak-budak. Ini secara militer mesti menang. Ini tentara terlatih dengan orang-orang budak yang tidak pernah belajar perang. Secara militer ini menang, tetapi itu terbatas. Mengapa? Firaun tidak memperhitungkan tangan yang dinaikkan. Israel berjalan dipimpin oleh tangan yang dinaikkan yang tidak pernah diperhitungkan oleh Mesir. Oleh karena Mesir berdasarkan kekuatan militer. Kekuatan militer terbatas. Kekuatan militer sangat-sangat terbatas. Dibatasi oleh kenangan yang fana juga. Kalau saudara berpikir masa lalu saja, seperti orang Israel ini, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat
ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita mengenang kenangan lama yang sedih-sedih itu, maka sehingga kita sedih terus, berteriak-teriak terus, takut terus. Net Bible menerjemahkan look up, untuk nampak. Ini berarti Israel dengan sengaja memusatkan pikirannya pada masa lalu yang sia-sia. Bukan masa lalu yang baru saja dialami bersama Tuhan, yaitu mujizat-mujizat pimpinan Tuhan. Tapi masa lalu yang jelek-jelek yang diingat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai akibatnya takut amat sangat. Yesterday is history. Kemarin itu sejarah saja. No future in the past. There is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. Sudut pandang Tuhan sebaliknya tidak terbatas. Tidak dibatasi geografi, tidak dibatasi politik, tidak dibatasi ekonomi, tidak dibatasi kekuatan fisik, tidak dibatasi kenangan masa lalu. Tuhan memandang masalah untuk kebaikan umatnya. Tak ada yang bisa menghalangi. Kembali lagi kalau geografis, kanan, kiri, belakang, badan turun, di depan. Tidak ada masa depan. Tapi Tuhan perbuatan Firaun dihancurkan, pandangan picik orang Israel diperluas, dan rencana Tuhan bagi umatnya terjadi. Pengharapan kita, coba kita mengubah cara Anda memandang masalah. Masalah Anda jangan berdasarkan latar belakang pada umumnya saja. Oh, masalah ini kalau orang sakit biasanya langsung ke dokter. Jangan begitu, jangan pernah begitu. Harus dari sudut pandang Tuhan. Kreatif ya. Jadi kreatif, ada banyak jalan kreatif. Tuhan memberikan kita kreatif lalu memandang Tuhan, tapi perhitungkanlah secara kreatif. Pandanglah dari segala segi dulu, jangan dari satu segi. Kalau tidak punya duit, utang nih, misalnya begitu. Jangan, ada cara lain. Yang banyak cara untuk mengatasi tidak punya duit itu. Misalnya ini gambar apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini saya ambil dari Hagai Institute ya, Hagai Institute. Ini gambar apa? Nah, kalau saudara memiringkan kepala ke kiri, maka kelihatanlah gambar Tuhan Yesus itu. Kalau seperti ini, tidak lihat. Jadi sudut pandang ya. Bagaimana ini? Gambar apa? Kuda atau kata? Nah, kalau saudara memiring ke kanan, maka terlihatlah. Jadi dari sudut pandang mana saudara melihat itu akan berbeda. Bagaimana gajah ini? Bisa keluar enggak? Bisa lari enggak? Tidak bisa. Karena mungkin dari kecil kalau dirantai begitu, diem enggak pergi. Padahal dia kuat sekali. Tapi karena sudut pandangnya, ya dia nggak bisa pergi. Bagaimana kalau saudara membuat 4 garis supaya melewati titik ini semuanya? Bagaimana caranya? Kalau hanya secara tradisional, seperti ini, di sini, di sini, di sini, ya, enggak bisa, ya, enggak bisa apa ini? Kalau 4 di sini enggak bisa melewati semua ya, enggak bisa. Langsung enggak bisa seperti itu, mesti harus kreatif. Kreatif melewati ini kan enggak lewat ya, enggak lewat ya. Nah, harusnya seperti ini. Ya, lewat dulu, lalu ke sana,
keluar lagi, ke sana, lagi, semua dilewati. Kreatif ya, kreatif. Bagaimana ini? Gambar apa ini? Kalau dilihat dari sini, oh ya, cengger ya, cengger ayam, jago ya. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, oh ternyata bukan cengger ayam, memang gambar ya. Gitu. Kalau lebih dekat lagi, oh ternyata ini mainan. Kalau lebih dekat lagi, kalau lebih dekat lagi, kalau lebih dekat lagi, oh kalau lebih dekat lagi, loh, kalau lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Ternyata seperti itu. Lebih dekat lagi. Yang sedang di mana ini? Hanya di Talka ya, di kapal laut. Ya, kelihatannya begitu. Tapi jika dekat lagi, dekat lagi, dekat lagi, dekat lagi. Wih, itu kapal, gambar kapal saja di bis ya. Kalau lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Tuh, ternyata seperti ini ya. Itu kayaknya gitu. Kalau lebih dekat lagi, oh, seperti boy nonton TV itu ya. Lebih dekat lagi, oh ternyata itu perangku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kreatiflah cara memandang suatu masalah. Ternyata cuma itu saja ya. Kalau dari pandang lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi kelihatan tidak kelihatan sama sekali. Kecil sekali ternyata. Jadi suatu masalah jika dipandang dari sudut mata Tuhan, masalah itu kecil. Masalah secara besar, pandanglah dari sudut pandang. Ini hanya setitik. Bagaimana penerapannya? Pakailah sudut pandang Allah pada waktu Anda menghadapi masalah. Dan masalah itu akan kelihatan jelas seberapa besarnya menurut Tuhan. Our God is bigger than all our problems. Kita lebih besar dari segala masalah kita. Pelajaran yang ketiga, nanti ini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Jadi, pelajaran yang ketiga adalah Allah mengajarkan Anda untuk bertindak dengan iman. Allah mengajarkan Anda untuk bertindak dengan iman. Tuhan akan berperan untuk kamu dan kamu akan diam saja. Israel sudah taat pergi mengikuti putaran misterius itu. Tetapi sekarang berteriak-teriak. Seharusnya tidak lagi melihat ke belakang, tidak lagi bersungut-sungut. Ya diam saja kalau disuruh diam. Yang dilakukan adalah tetap berdiri. Kadang kita diperintahkan untuk bertindak, tapi kadang kita diperintahkan untuk tetap berdiri. Dan kali ini isu tetap berdiri saja oleh Musa. Melihat karya Allah, ia sendiri yang bertindak. Bagian Anda dan saya adalah menaati firman-Nya. Bagian Tuhan adalah memenuhi janjinya untuk memberikan jalan keluar dari masalah-masalah dan kita bisa menikmati jalan keluar itu. Pelajaran dari belokan misterius adalah satu, Allah menempatkan Anda pada tempat yang strategis. Dua, Allah menunjukkan Anda sudut pandang yang kreatif. Allah mengajarkan Anda untuk bertindak dengan
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang jelas sekali. Mengajarkan kami. Tempat kami berada adalah tempat strategis untuk kami berkembang, melayani hidup bagi Engkau. Di tempat kami dapat memikirkan masalah-masalah dari sudut pandang Tuhan. Di tempat kami bisa bertindak dengan terima kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk melakukan firman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita telah mendapat berkat firman Tuhan. Marilah melakukan kegiatan menjadi berkat bagi orang lain. Kita telah dilayani, marilah kita melayani. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dorongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti ibadah bersama saya, Pak Saparman. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara punya usulan, punya kritik, punya saran, silakan menghubungi kami. Saparman 0818979114 kalau itu WA. Kalau email saparman2021@gmail.com. Kami terima dengan gembira dan terima kasih. Biarlah kebaktian kita semakin hari semakin jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Amin.